adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sayanglah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sayanglah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Bapa di dalam surga, kembali kami
Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami memohon pimpinan dalam mendengar firman yang Hamba-Mu akan sampaikan. Kuasai pikiran dan bibir Hamba-Mu ya Tuhan, karena Hamba-Mu sadar Hamba-Mu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kami mohon berikan kekuatan dan kemampuan pada setiap kami untuk mengerti dan memahami firman. Berfirman-Mu Tuhan, kami semua mau mendengar. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat semua, nggih? Amin. Nggih. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita bersama-sama belajar tentang keluarga sesuai dengan tema PGI pada bulan ini. Temanya bulan keluarga. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 Baik, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan dalam TB2, LAI TB2 Bapak Ibu ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melatah di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, kuasailah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melatah di bumi. Baik Bapak Ibu, di sini saya rindu bahwa saudara semua mulai fokus dengan keluarga. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dan merenungkan setiap hari, kita ini selalu bertemu keluarga. Jadi untuk bapak-bapak mungkin pagi hari berangkat pagi-pagi, kemudian bekerja, pulang sore-sore, bahkan malam. Ini ujung-ujungnya untuk kepentingan keluarga Bapak Ibu. Ataupun ibu-ibu yang mungkin bekerja juga sama. Pagi merawat anaknya, contohnya ini istri saya, pagi mandiin anak. Tapi puji Tuhan istri saya ini tidak kerja Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang bekerja mandiin anak, kemudian terus dilanjutkan dengan pekerja malam masih ngerawat anak lagi, ini ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya adalah untuk keluarga. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, semua ini kita berdasarkan keluarga. Nah terus bagaimana keluarga ini bisa kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu? Mari kita coba merenung-renungkan. Jadi sadar atau tidak bahwa sesungguhnya keluarga adalah hal yang penting buat kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Lalu bagaimana membangun keluarga yang bahagia, kuat di dalam Tuhan? Jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan itu mirip seperti kita menonton film Bapak Ibu. Ada film drama yang mungkin film drama ini kelihatannya bagus, baik, tapi belakangnya ini tidak seperti yang dibayangkan. Ada juga mungkin film horor Bapak Ibu, menyeramkan. Gitu. Setiap hari mungkin dipertontonkan hal seperti itu. Mungkin papa mama tanpa sadar menunjukkan kepada anak-anaknya itu kita bentrok, kita benturan.
Secara tidak langsung ini mempertontonkan, memberi contoh kepada tetangga atau kepada orang terdekat kita, saudara kita. Jadi mau tidak mau itu kita dipertontonkan seperti itu. Mungkin papanya lagi marah-marah, matanya melotot, keluar makian-makian. Ini kan horor Bapak Ibu. Tanpa sadar kita melakukan hal-hal seperti itu. Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini keluarga yang bahagia dan diberkati Bapak Ibu? Keluarga yang takut akan Tuhan, sedangkan dalam kehidupan kita ini masih sering berdebatlah, mungkin mertua sama menantu, atau anak dengan cucu, mertua dengan cucu, nenek dengan cucu. Inilah hidup kita Bapak Ibu. Hari-hari selalu dibenturkan dengan hal itu. Saya coba berpikir, kadang-kadang cara membangun keluarga yang mirip dengan pertunjukan film ini bagaimana? Saya dulu pernah waktu kecil melihat papa saya seperti itu. Tapi sekarang saya mulai berumah tangga, mulai harus mencari tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan seperti ini. Secara tidak langsung anak-anak kita ini melihat keluarga yang seperti film tadi ini bertengkar, bahkan kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, ini seperti film action, pukul-pukulan. Tapi yang pukul-pukulan ini bukan pemeran filmnya, tapi bapak dan ibunya. Ini kalau di Juanda tidak ada ya Bapak Ibu. Ini yang di sana-sana. Dan itulah realita dilihat oleh anak-anak kita. Bahkan seringkali ada film yang lebih serem lagi. Ibu-ibu kalau marahin anak-anaknya itu sampai melotot kayak orang menakut-nakuti. Wah, ya toh, itu tidak sadar kita. Kalau mungkin lelah pada waktu itu, atau mungkin sudah seharian kerja baru dibenturkan dengan hal-hal itu. Dan bukankah keluarga-keluarga seperti ini ditontonkan Bapak Ibu? Ditunjukkan Bapak Ibu. Tapi ada juga film yang mengatakan bahwa saya senang film ini, endingnya bagus. Seperti Tuhan Yesus waktu melakukan mujizat pertama kali Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus melakukan pertama kali di mana? Dalam di pernikahan. Ya toh. Pernikahan ini berbicara tentang keluarga Bapak Ibu. Keluarga di sana kehabisan anggur. Tapi ingat, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan di tengah-tengah mereka, Tuhan melakukan mujizat, air menjadi anggur. Jadi keluarga itu tidak dipermalukan. Jadi anggur berbicara tentang kebahagiaan. Anggur melambangkan tentang kenikmatan. Jadi bagaimana keluarga ibu kalau ada Tuhan di tengah-tengahnya, keluarga ibu pasti dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita. Jika perkawinan kita atau keluarga kita, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara kita, yang dulu awalnya saudara kita mungkin jadi satu, tiap hari ketemu. Lalu bapak menikah, bapak ibu menikah dengan suami istrinya. Kemudian jarang sekali ketemu dengan saudaranya. Betul atau tidak? Telepon aja enggak pernah. Nah, ini yang membuat suasana itu, kalau orang Jawa bilang gak gayeng Bapak Ibu. Harusnya kita itu say hello. Gimana kabarnya? Halo, sehat kah? Tapi enggak. Apa yang kita buat? Mungkin pada waktu kita ada acara kah? Ada kalau sudah, mohon maaf, mungkin meninggal dunia baru datang. Nah, apakah ini yang dikatakan saudara yang harmonis, saudara yang kuat di dalam Tuhan, saudara yang bahagia, atau keluarga yang bahagia? Terus saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa ukurannya keluarga bahagia ini? Saya ingin tahu. Keluarga bahagia ini yang bagaimana Bapak Ibu? Ada kasih luar biasa. Jadi terus diukur dari mananya? Apakah keluarga bahagia ini kalau anaknya sukses jadi dokter, sukses
oh sudah bisa ngontrol di pabrik, penguasa pabrik. Bisa disebut keluarga bahagia? Belum tentu. Kalau anaknya sudah dinyatakan, wah anakku sudah berhasil, sudah kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya paling bagus, disebut bahagia? Belum tentu, Bapak Ibu. Lalu bagaimana hubungan keluarga yang kuat di dalam Tuhan? Bagaimana membangun hubungan suami istri, membangun hubungan orang tua dengan anak, membangun hubungan mungkin mertua dengan menantu, membangun hubungan saudara, kakak dan adik yang awalnya mungkin kakak dan adik ini bisa jadi satu, bercanda gurau, tapi kalau sudah menikah ini kan beda lagi. Lalu bagaimana? Kadang-kadang kita perlu belajar, Bapak Ibu, karena kalau tidak hati-hati, kadang-kala salah dalam mengonsep membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus hati-hati. Bagaimana komunikasi yang sehat, bagaimana menciptakan hubungan dekat. Inilah yang kita bahas bersama-sama, karena saya percaya bahwa semua dimulai dari keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau gereja ini ingin kuat, Bapak Ibu, harus kuat dulu secara keluarga di dalam Tuhan. Mungkin kita semua bertanya-tanya, keluarga yang bagaimana yang dikatakan keluarga yang kuat itu ada atau tidak? Jangan-jangan hanya keluarga cemara saja yang ada di film itu. Mungkin keluarga cemara yang bahagia, tapi keluarga yang lain tidak, keluarga si A tidak, keluarga si B tidak. Banyak, baik di dalam gereja, Bapak Ibu, masih banyak keluhan-keluhan seperti itu. Lalu apa yang menjadi ukuran, Bapak Ibu? Parameternya apa? Mungkin ada beberapa orang melihat angka perceraian makin tinggi. Bahkan orang Kristen yang jelas-jelas ketika pemberkatan nikah, janji suci mengucapkan janji nikah. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami. Sekali untuk selamanya, Bapak Ibu. Tetapi nyatanya apa? Perceraian masih terjadi. Bahkan di dalam diakonis, pelayan-pelayan Tuhan cerai, pendeta juga cerai, masih banyak yang lain contohnya. Anak-anak memberontak pada orang tua. Anak-anak tidak mau dekat orang tua karena orang tua tidak punya waktu untuk anak, sibuk bekerja, sampai waktu untuk anak ini tidak ada. Inilah yang menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Karena harus ada hubungan, harus ada kedekatan dengan orang tua dan anak. Kalau memang anaknya tidak telepon, orang tuanya harus telepon. Jangan gengsi merasa tua itu terus sudah biarin aja. Enggak, Bapak Ibu, karena ini untuk menyangkut keharmonisan keluarga, supaya keluarga ini kuat di dalam Tuhan. Lalu kemudian parameternya apa? Saya sering ditanya, apa parameternya? Keluarga yang bahagia itu atau tidak, itu apa parameternya, Bapak? Sebenarnya ukurannya sangat simpel. Kalau kita boleh tanya, mungkin kilas balik. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang masih ada pasangan, coba ditanya pasangan itu, atau anak coba ditanya, menyesal tidak hidup dengan Bapak Ibu? Kita putar kebalik ke belakang. Seandainya kan sudah tahu perjalanan ke depan, sekarang tanya, Ma, atau saya tanya sama istri saya, Ma, kamu kalau seandainya diputar ke belakang tahun-tahun yang lalu sebelum nikah, apakah kamu bersedia hidup dengan saya? Kalau jawabannya iya, bersyukurlah Bapak Ibu. Tapi kalau jawabannya tidak, bertobatlah Bapak Ibu. Jadi keluarga itu relatif. Kalau istri saya tanya, Ma, maukah kamu dengan keluarga? Pasti mau, pasti.
Saya yakin 100%, bahkan 1000%, pasti mau. Kenapa? Karena mungkin kehidupannya yang saya tunjukkan kepada istri saya kuat di dalam Tuhan. Kita pelayanan sama-sama, kita susah senang bersama. Dulu yang awalnya kita mungkin dipandang sebelah mata, tidak bisa apa-apa kamu itu. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan kita selalu berdoa bersama, kita menunjukkan bahwa saya mampu melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Lalu kalau ngomong-ngomong masalah kaya atau bahagia itu bagaimana, itu relatif Bapak Ibu. Dari sudut pandang mana orang itu melihat. Coba tanya kepada anak ibu, coba tanya kepada suami ibu, maukah hidup bersama saya? Kalau mungkin waktu ini bisa diputar ke belakang, maukah hidup bersama dengan saya? Itulah jawabannya sebenarnya. Terus bagaimana memulainya, dari mana? Dari mana keluarga yang kuat itu dimulai? Hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Mari kita lihat ayat pasal 27, kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Langsung ayat ke-27. Ayat 27 mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 27 ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan berbicara tentang pernikahan. Lalu di ayat 28 berbicara tentang keluarga. Karena apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari Tuhan. Karena sebab pernikahan ini adalah idenya Tuhan. Keluarga ini apa? Idenya Tuhan juga. Sebab Tuhan berkata, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi pernikahan ini idenya Tuhan, keluarga ini idenya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada masalah, kembalikan ke sejarah awal. Kembalikan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya barang yang rusak, misalnya handphone rusak, Ibu mau kembalikan kemana kalau nggak ke pabriknya? Ke outletnya lagi. Itu yang paling mudah. Jadi kalau Ibu ada masalah apapun, kembalikan, serahkan semua pada Tuhan. Maka kalau di rumah tangga mengalami masalah, keluarga mengalami masalah, ayo kembalikan ke Tuhan. Jadi kata kunci adalah Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang paling penting. Kata kunci mendasar terjadinya pemulihan di rumah tangga kita, keluarga kita yang bahagia, kuat di dalam Tuhan. Itu hanya di Tuhan. Kita kembalikan Tuhan. Coba kita pikir Bapak Ibu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, saat Adam dan Hawa punya hubungan baik dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, dosa belum masuk. Ingat Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, gimana pernikahan Adam dan Hawa? Bapak Ibu pernah membaca bahwa Adam memaki-maki istrinya? Gimana Bapak Ibu? Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, hubungan relasi antara Adam dan Hawa dengan Tuhan ini sangat intim. Adam ke ADRT ke Hawa? Tidak ada ceritanya di Alkitab Bapak Ibu. Mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi otomatis hubungan Hawa dengan Adam itu akan intim juga Bapak Ibu. Lalu di saat manusia jatuh dalam dosa, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan.
Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan mulai rusak. Artinya mereka terusir dari Taman Eden, jauh dari hadirat Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hubungan mereka pun pecah. Pada waktu Adam memakan, lalu Tuhan tanya, "Hai Adam, di manakah kamu?" Adam menjawab apa? Adam menjawab apa Bapak Ibu? Menyalahkan Hawa. Karena perempuan yang kau beri ini Tuhan yang mengajak aku makan. Sudah saling menyalahkan Bapak Ibu. Makanya di saat Tuhan Hawa hubungan intim dengan Tuhan, hubungan mereka otomatis aman. Hubungan mereka ini otomatis juga harmonis. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sudah mulai saling menyalahkan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah yang membuat aku makan buah ini. Belum jauh-jauh Bapak Ibu, barusan saja masih senang-senang di Taman Eden. Coba kalau Adam dan Hawa itu kemarin tidak makan buah Bapak Ibu, kita kan tidak susah payah seperti ini, Bu. Benar nggak? Tapi ini memang karya Tuhan. Lalu kenapa Tuhan ini menciptakan manusia, bahwa Tuhan ini maha tahu, Tuhan ini maha, kalau sudah manusia sudah tahu kalau akan menyakiti hati Tuhan, kok Tuhan masih tetap menciptakan manusia? Ini kan Tuhan punya maksud Bapak Ibu. Apa tujuan manusia tetap diciptakan? Tuhan ini kan maha tahu nih. Di saat maha tahu terus manusia ini tak ciptakan dulu lah, supaya, dan ini tahu kalau Tuhan ini sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu, bahkan masa depan kita tahu. Tapi kenapa masih diciptakan manusia padahal akan menyakiti hati Tuhan? Ini kan harus tahu dulu Bapak Ibu. Karena rasa sayangnya kepada manusia sehingga Tuhan tetap menciptakan manusia. Sama seperti saya Bapak Ibu. Pada waktu saya sama istri saya mengawali pernikahan, lalu mencoba memprogram anak, tahu bakalan anak saya ini akan pinter, akan mengganggu saya, aktivitas saya kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu saya tahu di sini anak saya Krishna itu, aduh, setiap kali setelah saya ibadah langsung ke sana Bapak Ibu, gubrak. Ini kan, ya tuh. Tapi karena saya saking sayangnya sama anak, tetap saya akan program anak. Tuhan pun sama Bapak Ibu. Di saat Tuhan tahu manusia ini akan menyakiti hatinya, tapi saking sayangnya Tuhan tetap diciptakan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu hubungan keluarga mau beres, pernikahan mau beres, hubungan keluarga mau beres, dimulai dari mana Bapak Ibu sekarang? Sekarang Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Dimulai dari Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita harus punya kerinduan yang sama Bapak Ibu, antara suami istri dan anak. Kalau memang anak sudah tidak mau datang ke gereja, aja. Kalau saya sudah tidak mau datang ke gereja, istrinya harus mengingatkan, ayo Pak, mulai ke gereja. Saya dulu sempat dalam pekerjaan saya ini selalu luar kota, selalu luar pulau. Tapi pada waktu saya diingatkan istri saya selalu ngomong, ya aku ini kan juga melayani keluarga ini, kerjaan ini kan melayani keluarga. Jadi saya ini selalu luar pulau 3 minggu, 10 hari baru di rumah, tidak ada pelayanan-pelayanan seperti ini. Lalu apa hasilnya Bapak Ibu? Malah bukan harta yang saya kumpulkan, tapi hutang yang saya kumpulkan Bapak Ibu. Sudah selesai. Terus istri saya coba tegur saya, ayo Pak, cobalah kamu berusaha, cobalah ayo ngikuti, mulai ada perkembangan mulai. Puji Tuhan Bapak Ibu, selama saya tidak pernah luar pulau, hampir tidak pernah, kita balik 3 minggu di Surabaya, di Sidoarjo, yang 10 hari atau 5 hari di luar pulau, rezeki tetap
lancar, berkat tetap mengalir Bapak Ibu. Jadi kita harus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus perbaiki hubungan yang indah dengan Tuhan dulu. Kalau yang lainnya itu bonus Bapak Ibu. Jadi secara otomatis saya dengan istri saya akan juga harmonis, saya dengan mertua juga harmonis Bapak Ibu. Bukankah juga keluarga Bapak Ibu juga seperti ini? Saya yakin keluarga Bapak Ibu semua punya pergumulan masing-masing. Jadi kalau keluarga ini dipulihkan, apalagi yang sudah menikah Bapak Ibu, sangat sulit ketemu dengan keluarga. Cobalah kontak. Karena suami istri ini dibesarkan dari keluarga yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin saya dibesarkan di pinggir laut, yang notabene saya menyelam pandai, tapi istri saya dibesarkan di gunung, yang notabene mungkin dia manjat kelapa ini kenceng, lalu saya diajak ke gunung untuk manjat kelapa, tidak bisa. Saya ini senangannya nyelam. Lalu bagaimana Pak? Terus bagaimana Tuhan? Tuhan tahu kita harus saling melengkapi Bapak Ibu. Kalau nyari yang sempurna, tidak ada di dunia ini yang sempurna, tidak ada. Oh saya nyari yang pas dengan saya, tidak ada, tidak temu. Adanya benturan terus, memang enggak. Kita dibesarkan dari orang tua yang berbeda. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu, saudara saat ini, baik di dalam keluarga, keadaan bagaimana, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jikalau hubungan kita dengan Tuhan pulih Bapak Ibu, percayalah rumah tangga Bapak Ibu pulih. Keluarga yang bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang baru kami dengar melalui biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan firman. Dan saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hadir tempat ini. Suami, istri, dan anak saling mengasihi. Bahkan suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, juga anak-anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan. Melalui keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, akan menurunkan anak-anak yang takut akan surga Tuhan. Terima kasih biar nama-Mu tetap dimuliakan. Semangat mengikuti Tuhan, jadilah kuat bersama Tuhan. Jadilah beriman, jadilah percaya. Karena Roh Kudus selalu menolong kita dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Wahyu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga, juga pekerjaan dan pelayanannya makin dipanggil Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Baiklah, Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin ya. Sebab janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kita, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita, maka Tuhan pun pasti akan menyertai kita. Amin. Tapi tentu saja ada hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang harus kita kerjakan. Selain kita punya iman yang besar, kita juga harus punya keintiman dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Bapak Abraham adalah contoh dari orang yang percaya. Dia disebut sebagai bapak orang percaya karena ia memiliki iman yang besar. Meskipun ia belum melihat akan jawaban dari janji Tuhan, tetapi Bapak Abraham tetap percaya. Dan marilah kita meneladani Abraham, percaya meskipun belum melihat, percaya meskipun tidak ada alasan untuk percaya. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita akan angkat satu pujian, percaya bukan karena melihat. Haleluya. Kekuatan di hidupku
Dan malamnya saya itu demam menggigil. Saya bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, saya besok ada doa puasa. Kalau saya sakit gimana, nggak bisa datang. Saya ada tugas waktu pujian. Saya juga mau dokumentasi Tuhan. Lalu saya doa, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, sembuhkan saya. Dan kalau ini pekerjaan iblis yang ingin menghalangi saya untuk datang di dalam ibadah doa puasa, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur saya punya suami yang baik, punya suami yang setia. Pagi tadi saya bangun dalam keadaan sehat, dan kalau saya ada di sini itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, ini hanyalah contoh kecil saja. Saya juga punya pergumulan Bapak Ibu, dan pergumulan saya itu tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi puluhan tahun. Saya sampai menangis, rasanya saya hampir saja gak kuat Bapak Ibu. Saya hampir saja putus asa. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Kalaupun saya berdiri saat ini di sini, itu semua karena Tuhan. Apakah doa saya dijawab Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Doa saya tidak dijawab Tuhan. Tapi saya tidak kecewa, saya tidak putus asa, bahkan saya tidak undur dari Tuhan. Tetapi saya mau terus melekat kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini juga ada pergumulan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan ingin kita itu semakin mendekat kepadanya. Ibu Agung, kalau suami Ibu Agung belum mengenal Tuhan, belum bertobat, belum diselamatkan, jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan pasti jawab pergumulan Ibu Agung. Ibu Lina tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita semua punya persoalan, kita semua punya pergumulan. Bahkan kalau doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Meskipun kita belum menjawab, Tuhan belum menjawab doa-doa kita, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Seperti pujian ini, mari sekali lagi kita pujikan. Percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan penuh mata katakan, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang meneguhkan hati kami. Engkaulah Tuhan yang membuat sesuatu perkara tidak mustahil Bapa. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu penuh dengan kuasa ya Bapa. Ada roh Tuhan dalam diri kami, dan firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Otoritas dan wibawa ilahi telah Tuhan berikan kepada kami untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan. Bahkan kami diberikan kuasa untuk mengelola alam semesta ini Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang kami terima Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau telah mengenakan selengkapnya perlengkapan cerita Tuhan dan otoritas untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa kegelapan Bapa. Terima kasih Bapa, kecap syukur Bapa. Dan pada saat siang hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah raya pada waktu pagi, siang, dan sore hari di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami senantiasa rindu untuk mengambil bagian dalam pujian penyembahan dalam ibadah bersama-Mu Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan dengan Engkau tidak sia-sia ya Bapa. Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan oleh karena kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu perkara yang dahsyat dan ajaib ya Bapa di tempat ini Bapa. Pada saat ini Tuhan, dengan kuasa dan otoritas Tuhan berikan kepada kami kuduskan gedung ini Tuhan, baik tanah, seluruh perlengkapan di tempat ini Tuhan, bahkan seluruh ruangan di tempat ini Tuhan, benda-benda tempat ini Tuhan, kami kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Bahkan seluruh atmosfer udara tempat ini kami kuduskan dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa darah Tuhan Yesus. Maka kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, maka segala lubang, segala celah, segala pintu-pintu masuk kuasa kegelapan di tempat ini telah ditutup, ditahirkan, dikuduskan gedung ini seluruhnya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya kuasa darah sempurna adanya Bapa. Dan kami katakan, dengar Engkau roh jahat, Engkau tidak punya hak, Engkau tidak punya otoritas atas tempat ini. Bahkan seluruh area di tempat ini Tuhan, atmosfer udara adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ada campur tangan pasukan Tuhan, malaikat Tuhan di dalam nama Tuhan. Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu Tuhan untuk mengawal, cover persiapan ibadah, bahkan gedung ini Tuhan, bahkan udara tempat ini Tuhan, dengan kuasa malaikat-Mu Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, tidak ada sebuah kuasa jahat apapun yang bisa masuk di tempat ini. Tidak ada sebuah jahat apapun yang bisa mengintervensi ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya di mana ada roh Allah, di mana ada kemuliaan Tuhan, maka lawatan Tuhan, karya Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang beribadah di tempat ini Tuhan, mereka pulang dengan tidak sia-sia ya Bapa. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang berat diangkat, yang oleh pergumulan ikatan kuasa kegelapan diputuskan oleh kuasa Roh Kudus ya Bapa. Dan pakai Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik itu WL, singer, tim musik, multimedia, kreatif ministry Tuhan, seluruhnya Tuhan kami campur tangan Tuhan, kuduskan hamba-hamba ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada celah, sehingga iblis bisa mencuri atmosfer di tempat ini ya Bapak. Urapan Tuhan yang membuat mereka boleh bergerak dalam waktu Tuhan, bergerak dalam destiny Tuhan, bergerak dalam kuasa Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan dilakukan, sehingga setiap musik yang dilantunkan Tuhan mendatangkan urapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan kesatuan hati dan unity Bapak. Tidak ada perpecahan di hati dan hati Tuhan, sehingga membuka pintu masuk kuasa kegelapan untuk merusak ibadah tempat ini. Karena semua yang telah ditahirkan, karena semua dimaterikan, kami percaya Tuhan, ibadah ini dengan pengurapan Tuhan, penuh dengan pengurapan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapak untuk pembicara Tuhan yang Tuhan telah tentukan tepat pada waktunya. Siapapun pembicaranya Tuhan, Tuhan pada saat siang hari ini kami bersepakat Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, lindungi hamba-Mu Tuhan, baik bilangan keluarganya, istri dan anak-Mu, pribadinya Tuhan, dimanapun hamba ini berada, lindungi
hamba-Mu tutup bungkus dan kuasa-Mu Tuhan, dan kuasa Darius, dan firman-Mu Tuhan mengcover dan melindungi itu sehingga tidak ada celah, dan pengurapan Tuhan itulah yang memberikan mereka hamba-Mu Tuhan otoritas dan wibawa ilahi ya Bapa. Hikmat dan pengetahuan berikan pada hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, tidak hanya kebenaran firman Tuhan yang biasa-biasa, tapi kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang memulihkan terjadi digenapi melalui setiap para pengkhotbah yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui khotbah, melalui renungan firman yang disampaikan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tidak hanya berdoa untuk pembicaranya saja Tuhan, tapi kami juga mau berdoa Tuhan untuk koordinator ibadah, wakil koordinator, juga seluruh pelayan Tuhan Betani Tuhan ya Bapa. Tuhan berkati kami semua Tuhan, lindungi kami semua Tuhan, jaga hati pikiran kami Tuhan, supaya hati kami senantiasa melekat kepada Tuhan, tidak ada celah, sehingga ketika kami melayani Tuhan, urapan Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan sekolah minggu, tim, youth, dan dewasa muda. Pakai setiap guru-guru sekolah minggu, pakai setiap pelayan-pelayan anak muda Tuhan, dewasa muda, bahkan setiap jiwa-jiwa, mulai dari anak-anak, remaja, youth, bahkan dewasa muda Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya berkenapi oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa dan puasa setiap hari yang kami lakukan Rabu dan Sabtu Tuhan. Dan biarlah Tuhan momen-momen spesial ini Tuhan menjadi momen di mana kami semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, karena kami diajarkan untuk menaklukkan segala kedagingan kami, semakin intim dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam keintiman berkat Tuhan, kuasa Tuhan boleh mengalir secara penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa di tempat ini juga Tuhan ada ibadah BBI dan ibadah wanita tangguh Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap kaum wanita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh mengasihi Tuhan, tangguh dalam melayani pekerjaan Tuhan, tangguh dalam setiap menghadapi pencobaan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan setiap para wanita yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan setiap hamba Tuhan di dalam pelayanan BBI dan ibadah wanita tangguh ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan beribadah BBI dan ibadah wanita tangguh ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapak, tetap jaga kesatuan hati kami di antara para pelayan Tuhan Betani Juanda ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala bentuk-bentuk perpecahan, karena iri hati, pembenaran diri sendiri, karena kesombongan, karena segala bentuk kenajisan, karena segala bentuk motivasi yang tidak kudus Tuhan. Tuhan, jauhkan kami, bersihkan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi bejana yang menjadi bejana yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain ya Bapak. Segala bentuk perpecahan, iri hati dengki, pengajaran palsu, hikmat palsu yang bukan daripada Tuhan, saat ini Tuhan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak Tuhan dalam setiap pribadi pelayan Tuhan di Betani Juanda. Dan Tuhan ikat kami dalam kasih Tuhan yang kekal, kasih Bapa yang kekal. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pendoa Betani, jaringan doa nasional dan jaringan doa internasional Bapak. Tuhan, masa depan gereja, masa depan kami semua, masa depan bangsa-bangsa, Tuhan terletak kepada setiap jiwa-jiwa yang rindu berdoa Bapa. Berkati Tuhan setiap para pendoa, tidak terlepas dari setiap para pendoa di tempat ini, tapi setiap para pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka menjadi jiwa-jiwa yang suka berdoa, menjadi jiwa-jiwa yang militan, menjadi jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang mengasihi sama Tuhan. Sehingga Tuhan ketika terjadi rekonsiliasi, ketika terjadi keintiman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat. Setiap para pendoa menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa, jiwa di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan telah terbentuk tim kunjungan orang sakit, tim doa pelepasan, tim konseling, tim kesehatan, tim konsultan hukum Tuhan. Masing-masing Tuhan
tempatkan sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengurapi mereka setiap para pelayan Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan. Terus berikan kami hati yang teguh, hati yang taat, hati yang mengasihi, hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dalam destiny Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap tim yang terbentuk Tuhan boleh menjadi salon berkat bagi banyak orang lain. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan akan terbentuk setiap profesi yang ada di jemaat Tuhan ini Tuhan. Tuhan pakai untuk melayani dan memberkati bagi banyak orang lain, sehingga Tuhan apapun profesi mereka Tuhan, mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kami dan telah menyempurnakannya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati akan kasih-Mu ya Bapak. Mari Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi ke tempat ini ya Bapak. Biar setiap kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu ya Bapak. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan boleh bekerja dengan sebebas-bebasnya, dengan seluas-luasnya atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami rindu akan hadir-Mu Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turun memenuhi setiap kami Bapa. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu Tuhan, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Benar Tuhan, biarlah Roh-Mu pagi hari ini Tuhan boleh bertata atas setiap kami ya Bapa. Biarlah ramahnya masyikara wabayasa, biar kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi pujikan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu,
Tanpa roh-Mu kami tidak bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah roh-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkanlah Tuhan, penuhi setiap kami dengan anggur dan minyak baru-Mu Tuhan, sehingga roh kami tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Roh kami tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, jemaat semakin mempunyai hati kerinduan untuk datang di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, sehingga jemaat ini bertumbuh imannya, sehingga sekuat dalam menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap jemaat yang ada di Betani Juanda ini akan bertumbuh dewasa, akan menjadi teladan bagi keluarga, teladan bagi sekitar kami, teladan bagi orang-orang terdekat kami, teladan bagi di mana kami bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu lah yang membawa kami untuk selalu dekat dengan-Mu, untuk selalu mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mempunyai perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena perjumpaan secara pribadi itulah yang membuat kami kuat, itulah yang menumbuhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anggur kemanisan selalu tercurah bagi keluarga seluruh jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya juga anggur kemanisan itu hadir pada setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi, karena anggur kemanisan itu bisa dirasakan oleh anak-anak kami, oleh keluarga-keluarga kami, adik kami, keponakan kami, semua orang-orang yang kami kasih yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hadirat-Mu Tuhan. Ada pemulihan dalam keluarga kami, juga antara hubungan suami istri itu ada anggur kemanisan, sehingga suami istri ini Tuhan, suami yang tidak kudus, istri yang menguduskan, istri yang tidak kudus, suami yang menguduskan, sesuai dengan kehendak dan firman kebenaran-Mu Tuhan terjadi atas setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Tuhan, curahkanlah roh-Mu pada setiap kami orang-orang tua ini Tuhan, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, di mana kami mendekatkan anak-anak kami kepada-Mu Tuhan, melekatkan anak-anak kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itulah yang memulihkan hubungan kami dengan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala apapun kepahitan, segala dendam, dengki di dalam hati anak-anak kami dan sebagai orang tua Tuhan, saat ini kami serahkan di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan. Tuhan hapus, Tuhan murnikan dengan kuasa darah Tuhan, sehingga hati kami dibantu kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan juga Tuhan, hadirat-Mu memulihkan ekonomi kami, keuangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itulah yang membuat hubungan kami ini tetap harmonis, tetap ada di dalam koridor Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan yakin kami meteraikan Tuhan kuasa dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Sosialawati Ningsih, Ibu Dewi Tuhan. Kami percaya di masa tuanya Ibu Sosialawati tetap di dalam naungan Tuhan, tetap di koridor Tuhan, tetap digendong sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, kami percaya firman Tuhan sudah menanggung segala sakit-penyakit jemaat yang ada di Betani Juanda ini, sudah disalibkan di atas kayu salib, dan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu lah yang membawa jemaat-jemaat yang undur Tuhan. Tuhan, di saat Tuhan mengetok pintu hati jemaat-jemaat yang merasa susah dan beban berat, Tuhan sendiri yang mengizinkan untuk mereka membuka pintu hatinya.
Sehingga jemaat-jemaat ini kembali dan berbalik dalam jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan, yaitu jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan dengan kuasa nama-Mu dimateraikan Tuhan. Jemaat-jemaat yang undur ini kembali lagi ke Betani Juanda, memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah jalan terbuka, pintu yang tertutup Engkau bukakan, beri jalan yang baru untuk setiap jemaat yang berusaha menjual aset Tuhan. Kau berikan yang terbaik, Kau berikan pembeli yang benar-benar takut akan Engkau, sehingga tidak ada tipu-tipu di sini, tapi benar-benar menerima dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus juga Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang melepaskan setiap jemaat yang masih terikat di okultisme dan kuasa gelap Tuhan. Karena hadirat-Mu itu adalah terang Tuhan, di mana terang hadir, kegelapan menyingkir dalam nama Tuhan. Tuhan, hadirat-Mu yang mengikat kami, hadirat-Mu yang menguasai kami, sehingga kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi, tersingkir dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami bebas merdeka dan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat yang terlibat dalam pergaulan bebas Tuhan, judi online atau narkoba Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kami sudah ada dalam koridor-Mu Tuhan. Saat kami mendekat untuk menyampaikan kebenaran itu, setan itu sudah pergi dari mereka, sehingga mereka melihat Kristus di dalam pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Kami percaya mereka sudah dibebaskan, mereka sudah diperdekakan dari segala ikatan perjudian atau narkoba Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka sudah dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau melihat kursi-kursi yang kosong ini Tuhan. Engkau itu sendiri Tuhan yang mengiring jemaat-jemaat yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan, firman-Mu lah yang membenarkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kursi-kursi ini akan penuh. Engkau sendiri yang mengirimkan jemaat-jemaat yang baru di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan, bangun terus Tuhan Betani Juanda ini sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Kami tidak, masih banyak kerinduan yang mau kami doakan, tapi Roh Kuduslah yang menggenapi, dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Doa kami akan tergenapi, ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan di dalam satu nama yang agung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kudus-Mu Tuhan.
Kami membawa hidup kami Tuhan ke tempat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam misbah-Mu Yesus. Penuhi hati kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan, agar kami boleh lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, agar kami boleh lebih lagi bisa mendengar suara-Mu sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau telah jadikan kami ini rumah doa-Mu Tuhan. Tuhan, semua suku bangsa boleh datang untuk Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersatukan hati kami kembali Tuhan. Kami boleh bersatu hati dan bersepakat. Kami boleh berdoa dan untuk gereja-gereja, khususnya Tuhan untuk gereja Betani Indonesia dari pusat sampai ke cabang. Kami serahkan seluruh gereja ini Tuhan, gereja Betani Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami minta Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan kembali Tuhan. Tak Engkau tutup bungkus gereja Betani Indonesia ini Tuhan, saja cabang-cabangnya dengan kuasa darah Yesus Kristus ya Bapa. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, dengan urapan-Mu ya Bapa yang sangat baru Tuhan. Kau urapi Tuhan, Engkau urapi dengan proporsi ya Bapa. Kiranya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan selalu tercurah melimpah di dalam gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu ini penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas seluruh gereja-Mu ini Tuhan, sehingga kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa yang datang di dalam gereja-Mu Tuhan, siapapun Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Yesus Kristus. Kami yang datang Tuhan boleh datang dengan sakit boleh disembuhkan Tuhan. Kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan boleh dilegakan. Kami yang datang dengan bersedih boleh dihiburkan. Kami yang datang dengan kekurangan boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi dampak yang positif bagi kami semua Tuhan, tapi bagi sekeliling kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lindungi gereja-Mu ini Tuhan Yesus yang lindungannya sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Aswin Tanisa Putra dan keluarganya Tuhan. Kembali kami serahkan beliau Tuhan beserta keluarganya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh kesehatan beliau beserta keluarganya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak pelayanannya ya Bapak. Engkau urapi Tuhan Bapak Aswin Tuhan, dan urapan yang double porsi ya Bapak, urapan yang dari surga Tuhan, urapan Nabi, urapan Raja, urapan Rasul turun atas Bapak Aswin dan aktif bekerja dalam hidupnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan penggembalaan Bapak Aswin Tuhan, kami seluruh gembala-gembala, seluruh dewan, seluruh diaken-diaken dan pengerja-pengerjanya Tuhan, dengan jemaat-jemaatnya Tuhan boleh bertumbuh bersama. Iman kami boleh bertumbuh bersama, iman yang dewasa Tuhan, dewasa rohani ya Bapak. Dan kami boleh saling mengasihi Tuhan, kami boleh saling menolong, kami boleh saling menopang ya Bapak, sehingga ada kesatuan Tuhan di dalam diri, di antara jemaat ya Bapak dan seluruh gereja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan Bapak Aswin Tuhan beserta keluarganya Tuhan, sehingga apapun yang tangan beliau kerjakan Kau buat berhasil ya Bapak. Kau berkati pelayannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau pakai beliau Tuhan semakin hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pengganti ketua Sinode Betani yang baru. Siapapun beliau Tuhan, kami percaya Engkau sudah memilihnya dan Engkau sudah menetapkannya, dan semua itu Tuhan pasti yang terbaik buat kami semua Tuhan. Engkau memberkati kesehatan keluarga beliau Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Benny Tuhan dan keluarga ya Bapak. Kami serahkan keluarga Bapak Benny beserta keluarga anak itu Tuhan, semuanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah tempatkan Bapak
Bapak Beni di gereja kami Betani Juanda ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi Tuhan itu sudah rencanamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai Bapak Beni Tuhan secara luar biasa di dalam gereja ini Tuhan. Kau yang akan membawa Pak Beni Tuhan mengembalakan kami anak-anaknya Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini dengan penuh kasih-Mu Tuhan, dengan penuh kelemah lembutan-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kesehatan keluarga Bapak Beni ya Bapak. Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan, sehingga apapun yang di tangan Bapak Beni kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami serahkan ya Bapak, seluruh jiwa-jiwa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan Tuhan. Kami minta Tuhan hujan pertobatan terjadi, tercurah buat bangsa Indonesia Tuhan, bahkan buat bangsa-bangsa ya Bapak, sehingga Tuhan ini adalah akhir zaman Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, hujan pertobatan itu pasti terjadi saat ini juga Tuhan. Engkau menangkan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak, Engkau selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, dan Engkau bawa kembali Tuhan jiwa-jiwa yang undur ya Bapak. Kau bawa kembali mereka untuk kembali ke jalan yang benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapak, jika kami diselamatkan Tuhan, kami juga rindu jiwa-jiwa di luar sana juga diselamatkan ya Bapak. Tuhan, itulah rinduan kami ya Bapak. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, melawat hati mereka senantiasa ya Bapak. Yang Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, Engkau yang menggerakkan hati mereka Tuhan, dan mereka boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka sampai akhir hidup mereka Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama diselamatkan Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk menghadap-Mu Tuhan. Itu yang awal-awal ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara Indonesia ini khususnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami minta campur tangan-Mu selalu Tuhan di dalam bangsa kami ini. Kami sadar Tuhan banyak kekurangan mungkin di dalam bangsa kami, tapi kami percaya dengan campur tangan-Mu Tuhan, semuanya Tuhan akan menjadi baik Tuhan. Dengan campur tangan-Mu Tuhan akan memberikan negara kami ini, negara Indonesia yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati keamanan bangsa kami, Engkau memberkati perekonomian bangsa kami, Engkau memberkati kesejahteraan bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati kedamaian bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan politik-politik yang ada di dalam bangsa kami boleh berjalan dengan benar dan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden yang lama dan yang baru Tuhan, untuk Bapak Jokowi Tuhan beserta wakilnya ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Kau telah kirimkan Bapak Jokowi buat bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakannya selama ini tidak sia-sia Tuhan. Semuanya untuk kepentingan rakyat Tuhan. Semuanya biarlah berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan Bapak Jokowi beserta wakil dan keluarganya ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Lindungi Bapak Jokowi Tuhan dengan perlindungan yang sempurna ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Presiden yang baru Tuhan, yang akan dilantik beserta dengan wakilnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kau taruh roh takut dan hormat di hati mereka kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkuasa di dalam hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau Tuhan Yesus Kristus yang ikut campur tangan di dalam hati mereka, mereka akan memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut dan hormat kepada-Mu Tuhan Yesus. Mereka
akan memikirkan kami rakyat kecil Tuhan. Mereka tidak akan memikirkan diri sendiri Tuhan, tapi mereka boleh bekerja Tuhan dengan buat bangsa ini dengan sempurna ya Bapa. Biarlah NKRI boleh tetap bersatu ya Tuhan di tengah mereka Tuhan Yesus. Roh kesatuan Tuhan, roh kesatuan ada di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Berkati kesehatan Bapak Presiden yang baru beserta wakilnya Tuhan dan keluarganya selalu. Berkati pemimpinannya kelak Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota DPR ya Bapak yang sudah terpilih, baik dari tingkat RI, provinsi dan DPRD ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lalu roh takut dan hormat kepadamu selalu di hati mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh benar-benar tulus untuk mengabdi pada bangsa ini. Mereka boleh menjalankan kewajiban mereka ya Bapak sesuai dengan sumpah yang telah dilakukan oleh mereka, sesuai dengan kewajiban mereka ya Bapak yang harus dilakukan buat bangsa ini dan buat kami rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan Kau jauhkanlah mereka Tuhan dari segala roh korupsi Tuhan, roh mementingkan diri sendiri ya Bapak. Biarlah Tuhan segala yang dikerjakan mereka semua hanya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, semua hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama berdiri Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk berjalan di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan pemulihan perekonomian bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Kami tidak tahu kedepannya bagaimana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bila Engkau Tuhan yang ikut campur di dalam perekonomian bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau akan kirimkan Tuhan ahli-ahli di dalam perekonomian ini ya Bapak, untuk mengatur perekonomian bangsa ini sehingga perekonomian bangsa ini boleh dipulihkan. Engkau berkati ya Bapak, Kau pulihkan perekonomian bangsa kami ini ya Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keamanan daerah Papua dan daerah lainnya Tuhan, baik dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah roh kesatuan itu selalu ada di dalam hati kami semua ya Bapak, para penegak-penegak keamanan ya Tuhan Yesus. Baik dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut Tuhan, semuanya boleh bersatu Tuhan. Bahkan juga bersama-sama dengan kami rakyat ini Tuhan, kami semua boleh bergandeng tangan bersatu hati Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami minta campur tangan-Mu ya Bapak, karena kami tahu tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa Tuhan, dan kami tidak akan bisa melakukan apa-apa ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keamanan kami Tuhan, berkati seluruh keamanan kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian bangsa Israel Tuhan dan bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami serahkan bangsa Israel hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kesehatan bangsa Israel Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kedamaian bangsa Israel beserta bangsa-bangsa lain. Engkau memberkati kesatuan ya Bapa, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan kesejahteraan, kemakmuran Tuhan, keamanan Tuhan buat bangsa Israel beserta bangsa-bangsa lain, khususnya juga bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang tidak seberapa Tuhan. Banyak kekurangan Tuhan di dalam doa kami ini. Tetapi Tuhan dengan ketulusan hati kami dan kerinduan hati kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar. Engkau menjawab segala doa-doa kami dan Engkau menyempurnakannya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai, memelihara, melindungi, memberkati dan menjamin segala
kehidupan kami dan bangsa kami, gereja-gereja kami, gembala sidang kami, gembala sidang di Betani ini, dan semuanya Tuhan hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan sempurna Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan bukan karena kehendak kami, adalah kehendak-Mu Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kehendak-Mu yang terbaik dan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendoakan Ibu Linda yang mempersiapkan diri untuk operasi hati yang kedua. Bu Linda, tolong maju ke depan. Kita akan berdoa untuk yang terbaik sama-sama berdua. Juga Pak Sunardi ya. Oh iya Bu, saya bisa mendoakan juga karena saya laki Heribertus, tapi panggilannya Feby. Dia kemarin sudah bisa di laser ginjal juga, ada 3 ginjal, jadi tinggal sisa 2 mau dilaser lagi nih 2 minggu depannya. Minta tolong didoakan. Bapak Sukarti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita ke Bapak Sukarti dengan Ibu Linda ya. Dan kita juga nanti doakan anaknya Bu Joyce. Bapak kami bersyukur ikut pakai ikut sangat Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni semua salah dosa kami, kelemahan, kekurangan kami, pelanggaran kami Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa Bapak, mengurangi setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami bawa hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan pasukan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan tubuh jiwa roh, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah. Ampuni semua salah dosa mereka, setiap pelanggaran mereka di hadapan-Mu. Ampuni Bapak, dan saat ini kami mohon belasnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kuasa mengalir di dalam tubuh. Oh, di dalam nama Yesus, aliran kuasa tersebut mengalir di dalam tubuh dan organ di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir dalam setiap sel-sel darah dari Bapak Sukarti ini, mengalir di dalam seluruh organ-organ tubuhnya, mengaktifkan seluruh organ tubuhnya yang bermasalah di dalam nama Yesus. Aktif kembali di dalam nama Yesus. Bapak Sukarti sehat kembali, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dan Engkau sudah menyembuhkan yang harus penyakit pun yang tidak dapat Engkau sembuhkan, karena Engkau dokter di atas segala penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman Pak Sukarti, mempercayai kuasa-Mu bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan biarlah saat ini aliran kuasa kesembuhan kita mengalir dalam dalam nama Yesus. Dalam kesembuhan hilangkan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa, kami serahkan Ibu Linda di dalam Bapak. Kalau beberapa hari yang akan datang akan Tuhan mengikuti operasi berpenuh di dalam
batu di dalam pribadi Tuhan. Engkau tahu persis batu itu di mana Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan seluruh organ-organ tubuh kita Bapa. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus mengaku di dalam seluruh organ-organ tubuh kita. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, batu yang ada di dalam pribadi, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, adalah diri daripada Tuhan Yesus. Tubuh Linda adalah wahai dalam nama Yesus. Saya berhak di dalam tubuh Linda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Amin. Amin. Operasi Linda Tuhan dengan kuasa. Ya Bapak. Operasi Linda dengan kuasa. Yes. Linda boleh melihat Engkau Allah yang dahsyat. Keluarganya boleh melihat bahwa Linda menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, kuasa tidak pernah berubah. Terus sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Namamu saat ini kuasa mujizat, ilahi kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bangkitkan iman percaya yang Tuhan percaya kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu, hamba yang dengan percaya kuasa yang sama terjadi bagi setiap anak-anak. Mempercayai kuasa mujizat. Mujizat Tuhan masih terjadi saja. Terima mujizat daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Amin. Terima kasih. Terima kasih kami berdoa. Yang hadir pada siang hari, biarlah urapan kuasa wibawa otoritas ilahi, roh kewahyuan turun atas setiap kami Tuhan. Kami boleh diperlengkapi dengan kuat kuasa dan tempat yang dimanapun kami pergi dan berada. Kuasa menyertai setiap pelayanan yang kami Tuhan. Wibawa otoritas ilahi-Mu menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mujizat menyertai setiap pelayanan kami Tuhan. Namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur buat kesembuhan, buat kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anaknya Joyce Tuhan. Kalau bermasalah di ginjal, kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan seluruh organ-organ tubuh dari anaknya Tuhan, termasuk ginjalnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami Kau gantikan dengan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kalau ada dosa Tuhan Kau ampuni Bapa. Kau sucikan, kuduskan kehidupannya dan tubuh jiwa rohnya kami serahkan di dalam tangan. Amin. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan, dan biarlah keluarga boleh melihat mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu dalam nama Yesus.
Perlu perjuangan. Kalau nggak ngasih lilitnya nyanyi terus loh. Ini sampai habis. Mari kita bantu. Bapa dalam surga, sucikan kuduskan tangan hambamu ini dan bersama teman-teman yang akan memberkati hambamu. Papel ke dalam tanganmu Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar yaitu setahun usia untuk hambamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanannya Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan berkati, istrinya Tuhan berkati, menjadikan hambamu ini Tuhan hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang melakukan kehendak-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk itu Tuhan, pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga di saat hamba-Mu melayani tetap menjadi jawaban bahwa Tuhan tetap senantiasa menyertai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati hamba-Mu, bersama saya berkata, amin. Kita nanti mau bikin permainan sedikit. Nanti kita saling ini ya, saling jawab. Jadi kalau saya bilang kanan, nanti yang sebelah kanan glory haleluya, yang kiri diem. Nanti kalau saya bilangnya kiri, glory haleluya, yang kanan ya. Oke? Kalau salah malu dan lapor. Nanti waktu bicara namanya kita sama-sama. Kita tekan sudah tidak jawab. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku kebenaran. Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Ini sama-sama dunia, sama-sama dunia. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Nah, kita mulai sekarang. Yang kanan, kanan dulu. Glory haleluya. Yang kiri, glory haleluya. Kanan, glory haleluya. Kiri, glory haleluya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, yang kanan. Yang kiri lebih dekat. Yang kanan. Yang kiri. Sekali lagi sambil di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah puasa pada
Siang hari ini hamba percaya bahwa segala doa yang sudah kami lakukan dan kami naikkan kepadamu Tuhan, bahkan pujian penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami persembahkan adalah dupa yang bau harum di dalam Tuhan. Lalu siang hari ini Tuhan, kami percaya seluruh rentetan doa-doa syafaat kami berdoa dengan yakin, kami percaya bahwa doa kami akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Tentunya atas kehendak Bapa yang baik. Lalu Bapa, pada siang hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya di saat Engkau membawa kami ke sini, menuntun kami ke sini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Lalu pada siang hari ini kami akan pulang, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, turun memenuhi, menyertai dan menuntun, bahkan memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata, Amin.